Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi menilai hilirisasi komoditas nikel yang dikembangkan pemerintah di dalam negeri telah berhasil. Oleh sebab itu, sudah waktunya hilirisasi menyasar ke komoditas mineral lainnya seperti timah, bauksit, dan juga tembaga. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli pun menyebutkan bahwa program hilirisasi nikel yang digencarkan pemerintah telah mempunyai progres yang cukup bagus. Ia pun berharap agar hilirisasi mineral lainnya seperti timah, bauksit, dan tembaga dapat mengulang kesuksesan nikel. Rizal Kasli menambahkan untuk komoditas lain harusnya bisa melanjutkan program hilirisasi dan melakukan tolak ukur komoditas nikel. Dengan melihat potensi nikel sekarang yang sudah cukup bagus, artinya pemerintah sudah berhasil untuk melakukan larangan ekspor ore nikel tersebut. Program hilirisasi ke depan tidak hanya berhenti pada intermedia produk saja, namun harus lebih ke produk turunan yang lebih hilir. Artinya pemerintah harus menciptakan industri-industri lanjutan dari produk yang dihasilkan oleh sektor pertambangan menjadi produk akhir ataupun ke industri manufaktur. Hal ini pun mengingat Indonesia akan mengembangkan ekosistem baterai mobil listrik terbesar di dunia. Hilirisasi yang dilakukan itu sudah berhasil dengan banyaknya dibangun industri-industri baik smelter maupun refineri sehingga Indonesia dapat menghentikan ekspor. Maka dari itu, target investasi ke depan berorientasi pada transformasi ekonomi dengan mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah. Sebelumnya, negara-negara anggota G20 juga telah sepakat untuk mendukung hilirisasi industri, terutama di negara berkembang dalam Bali Compendium atau Compendium Bali. Kesepakatan itu sejalan dengan pelaksanaan Trade Investment and Industry Ministerial Meeting atau TIM G20 yang berlangsung pada 22 hingga 23 September 2022 lalu di Nusa Dua, Bali. Forum G20 menyetujui Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak boleh diintervensi dalam hal mempercepat hilirisasi produk tambang. Kebijakan tersebut membuat Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kesepakatan Bali Compendium bisa menjadi senjata Indonesia melawan gugatan itu. Pemerintah terus mendorong setiap industri yang memproduksi bahan baku di Indonesia agar melakukan hilirisasi produk turunannya. Hilirisasi produk ini diyakini mampu memperkuat struktur industri, memberikan kesempatan kerja dan prospek usaha di Indonesia. Pada saat ini juga, industri kendaraan listrik menjadi salah satu solusi mengurangi emisi global yang terus meningkat. Dan sektor transportasi adalah salah satu penyumbang emisi yang cukup tinggi. Kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi yang ramah lingkungan karena kendaraan ini tidak menghasilkan emisi yang dapat mencemari udara. Dalam rangka tugas itu, MindID pun telah melakukan kunjungan ke Inggris pada Mei 2022 lalu. Hasil kunjungan itu adalah penaikan nota kesepahaman dengan Arrival Ltd sebagai mitra mencari solusi pasokan potensial, termasuk baterai dan aluminium, serta membahas desain dan pengembangan kendaraan listrik. Inisiatif ini pula adalah bagian dari upaya MindID dalam menjajaki pengembangan pabrik baterai listrik mikro komersial di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam nota kesepahaman tersebut, MindID telah menunjukkan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC sebagai pelaksana program kerjasama termasuk studi kelayakan bersama dengan Arrival Ltd. Selain itu juga akan dilakukan studi pasar dan kelayakan proyek untuk ekspansi proyek bisnis kendaraan listrik, pasokan aluminium dan pasokan baterai untuk ekspansi bisnis EV di Asia Tenggara.